saat ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk kita mau datang sama Tuhan. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan sungguh baik, Tuhan sungguh baik. Kami mengucap syukur Bapa untuk kasih setiamu Bapa bagi setiap kami. Kami boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami mau datang kepadamu Bapa dengan kerinduan hati kami Bapa. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami semua mengucap syukur Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu yang akan dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kuasa-Mu yang akan terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Yes, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari kita memujikan pujian ini dari awal. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Yes Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Oh Yesus, 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 Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah terlambat pertolongan.
setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari sembah Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih, oh Yesus Tuhan. Saat ini kami datang dengan kerinduan hati kami. Biarlah kami terus menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sungguh Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami mau berserah penuh, kami mau bersiap Tuhan, kami bersiap pertolongan-Mu. Selalu ada bagi kami, selalu ada bagi kami, sebab tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Kasih-Mu sungguh ajaib, Engkau baik Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Untuk selama-lamanya Tuhan, kami mau selalu memuji-Mu Tuhan. Kami mau selalu menyembah-Mu Bapa. Dalam segala situasi hidup kami Bapa, kami mau mengatakan sungguh Engkau Allah yang baik, sungguh Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini hati kami, kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Bekerjalah lebih lagi, penuhi kami, ubahkan kami Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang sungguh dahsyat bagi kami Yesus. Kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu
dalam segala situasi hidup kami Bapa. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami boleh bersyukur, kami boleh berterima kasih buat sekitar berkat Tuhan yang Tuhan boleh limpahkan dalam kehidupan kami. Istimewa pada kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali menikmati berkat-berkat Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Biarlah Tuhan ini merupakan suatu persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Dan bila mana sebentar pun kami boleh bersekutu melalui kebenaran firman-Mu, kami menyerahkan di dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan yang memberkati kami semuanya, sehingga seluruhnya kami dimanapun pagi ini kami berada, baik yang di rumah, baik yang dimanapun, yang boleh menangkap siaran ini, kami yakin percaya kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga seluruh kehidupan kami diberkati. Kami beri terima kasih kemurahan Tuhan melalui acara pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, shalom Bapak Ibu semuanya. Sungguh suatu kesempatan yang indah kalau kita boleh kembali dalam program acara Sehatlah ini. Suatu kemurahan Tuhan boleh kita nikmati kembali, sehingga melalui saran ini kita semuanya boleh menerima berkat, kekuatan baru, tambah-tambahkan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Oke, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan yang akan saya ambilkan dalam Injil Matius. Matius pasal yang ke-8. Matius pasal 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4. Cukup 4 ayat aja ya, kita bacakan. Sudah ketemu semuanya. Matius 8 ayat yang pertama. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu kisah yang mungkin sudah seringkali kita dengar, seringkali kita baca juga, bagaimana Tuhan menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Namun pada kesempatan pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama, mengulang kembali supaya boleh melalui peristiwa ini kehidupan kita semuanya saja menerima berkat daripada Tuhan. Satu hal yang menarik dari kisah ini adalah bagaimana cara Tuhan menolong, cara Tuhan menyembuhkan. Dikatakan di situ bagaimana Tuhan setelah dia berkhotbah di bukit, kalau kita baca tadi dalam ayat yang pertama, setelah Yesus turun dari bukit, berbondong-bondong orang mengikuti dia, lalu datang seorang sakit kusta, dan orang sakit kusta ini minta tolong pada Tuhan. Dia sujud, dia menyembah Tuhan, lalu dia berkata, "Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan sanggup menyembuhkan aku, Tuhan sanggup mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Oke.
latar belakang orang sakit kusta ini di Perjanjian Lama sudah sering kita dengar tentang penyakit kusta ini. Memang pada waktu itu sakit kusta adalah satu penyakit yang boleh dikatakan belum ada obatnya. Artinya orang yang punya penyakit kusta itu sudah istilahnya sudah putus harapan. Sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk dia hidup, dia hanya terima nasib, akhirnya sampai kepada kematiannya. Dan orang yang kena kusta pada saat itu adalah identik dengan orang yang kena hukuman Allah. Kita banyak mendengar, ya di Perjanjian Lama banyak contoh-contohnya, seperti Maryam, ya karena dia mengatakan Musa, lalu Tuhan hukum si Maryam ini dengan penyakit kusta. Lalu ada si Gehazi, dia hamba dari Elisa, karena dia menginginkan persembahan dari Naaman, dia membujuk Naaman supaya persembahannya diberikan kepada dia, padahal Elisa sudah menolak. Akhirnya Tuhan hukum si Gehazi ini dengan penyakit kusta itu. Lain lagi ada sebuah kisah di dalam kerajaan Israel juga, ada Raja Usia yang karena kesombongannya, dia melakukan seperti yang dilakukan oleh para imam, padahal bukan wilayahnya, bukan kewenangannya, tapi karena keangkuhannya sehingga Tuhan menghukum Raja Usia ini dengan penyakit kusta sampai akhir hidupnya. Nah, dari ceritanya tadi kita bisa menarik kesimpulan orang kusta pada saat itu identik dengan orang yang kena kutuk, identik dengan orang yang kena hukuman. Sehingga mereka di dalam Perjanjian Lama, apalagi tentang peraturan orang kusta, dia diasingkan, dia dikucilkan, bahkan boleh dikatakan orang yang punya kusta itu tidak bisa melakukan aktivitas sosial karena dia dikurung, disendirikan di tempat tersendiri, diisolasi istilahnya, sehingga dia tidak bisa melakukan interaksi sosial. Tapi dari peristiwa yang kita baca tadi dalam Matius 8 tadi, suatu yang sangat unik. Karena apa? Karena orang kusta ini menghampiri Tuhan, dia mencari Yesus. Kalau harusnya dia tahu, harusnya dia mengerti bahwa orang yang kena kusta hukumnya kalau dia berlari kepada kerumunan orang yang tidak kena kusta, maka dia bisa dihukum, bahkan dia bisa dirajam sampai mati. Karena apa? Menyalahi adat istiadat orang Yahudi pada saat itu. Namun orang ini dia mau ambil risiko, dia tahu, dia datang kepada Yesus dan dia menyembah Tuhan. Dikatakan di situ sujud menyembah Tuhan. Inilah bukti bahwa orang kusta ini memiliki harapan. Harapan kepada siapa? Harapan kepada Tuhan Yesus. Karena dia tahu Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Biarlah ini menjadi pelajaran kita untuk kita senantiasa mengerti bahwa segala dalam kehidupan kita ini hanya satu-satunya yang sanggup menolong kita, yaitu Tuhan Yesus. Datang pada Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Kuncinya apa? Orang kusta ini percaya. Dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan sanggup mentahirkan aku. Artinya apa? Dia mempercayai hidupnya pada Tuhan, bukan kepada yang lain. Mungkin pada saat itu dia punya kesempatan, wah untung-untungannya, tapi dia yakin percaya, dia datang pada Tuhan. Dan sungguh unik suatu yang dikerjakan Tuhan. Saya tertarik dengan kata-kata di ayat yang ketiga. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Dikatakan di situ, lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Yesus seharusnya tahu tentang hukum Taurat, tentang kenajisan, bagaimana kenajisan orang kusta itu. Siapa yang kena kusta, yang menjamah orang kusta, maka orang itu menjadi najis juga. Barang sesuatu yang dijamah orang kusta, rumah, baju, semuanya dianggap sebagai najis. Nah, dikatakan di sini Tuhan mengulurkan tangannya. Dia menjamah orang kusta itu. Artinya apa? Artinya di sini Tuhan berkontak dengan orang kusta itu. Secara hukum, maka Tuhan pun juga dikatakan sebagai orang yang najis. Tapi di sini saya justru melihat bagaimanakah Allah yang mengasihi itu, Yesus yang sangat mengasihi itu, dia mau dijadikan najis. Dia mau menjamah orang itu. Supaya apa? Orang yang najis ini sembuh. Tuhan bisa saja dia berkata, kamu sembuh cukup bisa. Tapi di sini Tuhan mengulurkan tangannya. Sungguh suatu Allah yang sungguh-sungguh luar biasa yang kita sembah pada pagi hari ini.
yang senantiasa menolong, yang senantiasa peduli, bahkan dia rela hidupnya digantikan. Dia Allah yang kudus, dia rela datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Supaya apa? Kita yang berdosa dibuat orang benar di hadapan Tuhan. Sementara Yesus yang benar, Yesus yang kudus dibuat seperti berdosa. Sebagai melalui karyanya di kayu salib. Itulah kenapa pada peristiwa ini saya sungguh-sungguh tersentuh dengan karya Tuhan, cara penyembuhan Tuhan melalui orang kusta ini. Mengajarkan kita tentang bagaimana Tuhan itu peduli, bagaimana Tuhan itu sungguh-sungguh tahu keberadaan kita, tahu kondisi kita, dia mau seperti orang kena kusta itu, dia mau dijadikan kusta. Sama seperti kita, orang yang berdosa, tapi Tuhan rela dijadikan orang yang berdosa. Supaya apa? Hidup kita dibenarkan, supaya kusta dalam hidup kita ditahirkan, agar karya keselamatan itu mampu menolong kehidupan kita. Kuncinya apa? Orang ini datang pada Tuhan. Orang ini membawa seluruh kehidupannya pada Tuhan, dan dia yakin, dia percaya. Pagi ini kita bawa seluruh kehidupan kita. Kita tidak tahu, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan saudara. Mungkin kita secara kusta dalam kehidupan kita, dalam hubungan keluarga kita mengalami kusta karena hampir-hampir mungkin terjadi kehancuran dalam keluarga, atau mungkin dalam pekerjaan, atau mungkin justru itu sakit penyakit. Pagi ini kita mau datang hampiri Tuhan. Dia tahu segala penderitaan kita. Dia peduli atas kehidupan kita. Dan dia mau hidup kita menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Ayat yang keempat, setelah Yesus menyembuhkan, dia berpesan. Ayat yang keempat, lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Karya Allah melalui Kristus Yesus yang sudah menebus hidup kita, menjadikan hidup kita ini bukan lagi milik kita, tapi milik Tuhan. Kita berhutang kepada Tuhan. Seluruh hidup ini adalah kepunyaan Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus katakan dalam Roma 12, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan seluruh hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati dalam kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita setelah kita ditolong Tuhan, mau hidup ini diubahkan menjadi persembahan yang indah untuk hormat kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Pagi ini saya tidak tahu apa yang di pergumulan Bapak Ibu Saudara semuanya, tapi yakin percaya datang pada Tuhan dengan penuh iman percaya bahwa Tuhan sanggup, menolong, bahwa Tuhan sanggup menyediakan berkat-Nya dalam kehidupan kita bersama. Kiranya firman Tuhan pagi ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita bersama. Amin. Tuhan memberkati kehidupan kita bersama. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Engkau yang memulihkan kehidupan kami, kasih dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup ini. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang mungkin, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman, dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman, dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Amin. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagi sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil.
mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku, mujizat masih ada bagiku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh hati kami mengucap syukur buat kasih Tuhan, karena kami boleh menikmati Allah yang hidup, Allah yang peduli, Allah yang mengerti setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang memperhatikan setiap kehidupan kami. Biarlah pada pagi hari ini setiap kami yang boleh menikmati berkat Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami Tuhan. Mari Engkau yang bekerja melalui firman-Mu pada pagi hari ini, Engkau yang menjamah setiap kehidupan kami Tuhan. Bila mana kami didapati ada sakit penyakit, bila mana kami mengalami suatu persoalan, bila mana suatu hidup kami yang tidak benar, Tuhan yang menjamah kehidupan kami. Beri kami keberanian untuk kami datang kepada Tuhan. Beri kami keberanian untuk kami boleh jujur menyembah Tuhan. Karena kami tahu jalan satu-satunya yang boleh kami harapkan hanya di dalam nama Yesus. Itulah mujizat yang boleh kami nikmati Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu di kayu salib yang boleh senantiasa menjadi kekuatan bagi kami di saat kami sakit, di saat kami berkekurangan. Melalui karya salib Tuhan, semuanya boleh dicurahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Biarlah melalui kehidupan ini kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami untuk kami boleh Tuhan pakai menjadi persembahan yang indah, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami ini Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati kami semuanya, berkat Tuhan tercurah, mujizat masih ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian program Sehatlah pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti program Sehatlah hari ini. Kiranya berkat Tuhan selalu tercurah bagi kita semua. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.